Alhamdulillah. Jadi yang ingin saya sampaikan tadi bahwa fi zaman Utsman ibnu Affan bada'a fi tadwin al-Quran al-Karim wa yar'isuhu atau yushrifuhu Az-Zaid bin Thabit ka ra'is al-lajnat fi tadwin al-Quran al-Karim. Jadi ketika pada masa Utsman ibnu Affan, ya, itu memang sudah dilakukan kodifikasi dan pengumpulan Al-Quran yang diketuai oleh Zaid bin Thabit. Lalu tetapi setelah Al-Quran itu memang Utsman ibnu Affan punya kebijakan. Kebijakannya adalah satu Al-Quran dan satu qori itu dikirim kepada setiap daerah provinsi atau daerahnya gitu ya. Nah, tetapi karena jauh memang dari jangkauan dan para sahabat yang paling mengetahui tentunya misalnya, akhirnya terjadi pembacaan Al-Quran. Apalagi beda lahajat gitu ya. Itulah problem pertama kali di dalam membaca Al-Quran. Nah, sehingga Ali bin Abi Thalib lahu ra'yun, ya, lahu ra'yun ra'i'un fi kaifiyati, ya, fi kaifiyati. Ali itu punya ide cemerlang bagaimana cara menghilangkan perbedaan pendapat terhadap baca Al-Quran. Nah, makanya Ali bin Abi Thalib itu memerintahkanlah ide-idenya ini kepada salah seorang namanya Abu Aswad Ad-Du'ali. Fahim tuh? Ya, Abu Aswad Ad-Du'ali ditugaskan langsung oleh khalifah untuk apa? Untuk melakukan perumusan kaidah-kaidah ilmu sorof agar tidak terjadi perbedaan cara baca. Nah, itu tugasnya dulu pertama. Walidzalika idza su'ilna, ketika kita ditanya man huwa wadi' ilmu sarfi qa'idatan ya, man huwa wadi' ilmu sarfi qa'idatan atau qawaidan, huwa Abu Aswad Ad-Du'ali ala tahta amrihi Khalifah Ali bin Abi Thalib. Makanya kita ini teman-teman punya hutang budi yang besar sekali kepada para ulama ini, termasuk khususnya Ali bin Abi Thalib. Nah, bayangkan itu. Dan bayangkan betapa hebat dahsyat amal jariah mereka. Nah, jadi awwalu man wada'a qawaid fi ilmi tasrif huwa Abu Aswad Ad-Du'ali. Tapi yang melakukan pengkajian, analisis masalah-masalahnya apa saja, atau al-bahthu an masail fi ilmi tasrif huwa Mu'adz ibnu Muslim al-Harra atau al-Farahidi. Mungkin pernah teman-teman ingat itu ya. Ya, al-Kufi, orang Kufah. Nah, maka dua ini disebut sebagai pelopor utama. Dua ini sebagai pelopor utama di dalam peletakan ilmu shorof. Abu Aswad Ad-Du'ali wa al-Farahidi, atau boleh kita sebut Mu'adz ibnu Muslim al-Harra'i al-Kufi al-Farahidi. Tahun berapa? Mi'ah salasah wa sab'in. Mi'ah salasah wa sab'ina hijriyah. Ala ra'yi man fa'alu bihadza? Ala ra'yihi Khalifah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu atau karamallahu wajahahu. Tayyib. Wa lidzalika ayyuhal ahbab fillah, seperti saya sebutkan tadi bahwa limadha nasha'u hadhihi ma'lumat, kenapa mereka membangun ilmu ini, tujuannya ada 4 sesungguhnya. Ada 4, atau boleh saya mengatakan arba'atun min faidati ilmi sarfi. Ya. Arba'atun min faidati ilmi sarfi. Al-awwal tab'an kama aqulu lakum li sawni lisan 'anil khata' atau li hifzi al-lisan 'anil khata'. Ya, wal isti'anah ala fahmi kalamillahi ta'ala wa rasulih. Itu yang pertama. Jadi yang menjadi tujuan puncak, ya, yang menjadi tujuan puncak pada masa itu, kenapa harus
melahirkan sebuah keilmuan besar membaca dan memahami Al-Quran? Ya karena tadi ingin tertolong untuk memelihara lisan kita dari keucapan salah, agar tidak mengatakan ya kaifa tatakali limi misalnya gitu ya kan. Kita akan bahas nanti insyaallah. Jadi memang al-awwal li hifzi al-lisan min madza? Anil khata. Ya karena manusia itu memang sih manusia mahallul khata'i wan nisyan. Tapi kalau dipelihara khotonya itu nggak wajar, kurang ajar namanya. Betul nggak? Nah oleh sebab itu teman-teman, kita perlu untuk mencerdaskan diri kita agar kita tidak ternikmati dalam kebodohan kita. Seperti kata siapa? Kata Imam Syafi'i kama yaqul ya. Apa dia bilang? Atau dia bilang begini. Ya, isbir ala jahlika in jafauta mualliman. Masih ingat ya? Isbir ya ala jahlika in jafauta mualliman. Ya siapa orang yang tidak mau bersusah payah belajar, ya sudah bersabarlah dalam kebodohanmu. Intinya begitu. Nah makanya mereka tidak mau terjadi perpecahan, tidak mau terjadi kebodohan, maka terjadilah perbaikan pada lisan. Maka sebab itu saya sebutkan tadi, orang yang bahasa Arab itu banyak juga yang pintar-pintar teorinya ini. Lakin la yastati'una at-takallum, la yastati'una al-kalam fi lughatil arabiyyah, mahma kanu mahirina fi qawaidis sarfiyyah. Nah, kenapa? Karena mereka menjadikan tujuan utama hanya untuk memahami kaidah. Padahal kaidah bukan tujuan utama. Tujuan utamanya adalah kaifa naqra wa kaifa natakallam, kaifa al-ikhraj al-fat wa al-kalimat min afwahina ya lafzan sahihan ya au kalimatan jamilatan. Itu tujuannya. Jadi kalau ada yang bertujuan mempelajari nahwu sharaf itu hanya sekedar teori, muskilah. Berarti dia sudah salah memahami puncaknya. Limadha? Li'anna as-sarfa wan nahwa ya yani faidatuhuma laisa illa litakuna alsinatana au afwahana mutakalliman jamilan. Itu tujuannya. Walidzalika faidah al-ula li hifzil lisan 'anil khata'. Imma kana khata'an basitan au khata'an kabiran. Al-muhimmu kabiran au saghiran ya qalilan au katsiran fil khata' huwa khata'. Makanya cuman salah sedikit kok Pak Ustadz, cuman salah harokat. Iya itu dia, cikal bakal menjadi besar. Oleh sebab itu jangan meremehkan yang kecil. La tuhmilul asghar li'anna al-akbar ta'ti minal asghar. Nah, ini tujuan pertama teman-teman. Tujuan kedua adalah tujuan kedua. Kenapa ada ilmu sharaf ini? Adalah al-qudrah. Al-qudrah ya. Al-qudrah ala tahwilil lafzi ila abniyah mukhtalifah. Tuh tujuannya. Al-qudrah ala tahwil atau taghyir atau tabdilil lafzi ila mukhtalifatil abniyah. Minum air Zam-Zam. Madzal maksud? Tujuan kita belajar ilmu sharaf itu adalah agar kita punya kemampuan mengubah atau mentasrif atau mengganti atau mengubah sesuatu yang dari bentuknya lafadz ke berbagai macam struktur yang banyak. Ya. Nah, makanya dalam bentuk struktur ini ada dua yang terkenal, teman-teman. Pasti mungkin ingat. Ada yang disebut dengan istilahi wa lughawi, at-tasriful istilahi wa at-tasriful lughawi. Masih ingat ya? Coba. Saya baca, teman-teman yang akan menebak. Ini tasriful lughawi atau tasriful istilahi. Kataba katabu katabat katabata katabna katabta katabtum katabtum katabti katabtum katabna. Ada istilahi atau lughawi?
Lugawi. Mumtaz. Mumtaz. Ini namanya kemampuan merubah satu lafaz kepada lafaz yang banyak sekali, bahkan menjadi 14. Kalau ini apa? Darasa yadrusu darasan wa madrasan fa huwa darisun wa dzaka madrusun udrus la tadrus. Istilahi. Nah, inilah kemampuan yang dimiliki oleh orang yang belajar sarfi. Makanya kita berdoa, mudah-mudahan Rafi' Ibnu mudah-mudahan 20 tahun lagi menjadi ahli sarf di dunia. Amin. Nah, itu boleh bercita-cita. Mengapa? Yang ahli sarf ini, ahli sarf tapi ahli ngomong, qalilun jiddan. Makanya dalam Al-Quran itu kata Allah apa? Wa qalilum min ibadiyasy syakirin. Ya kan? Sedikit sekali dari hambaku yang bersyukur. Makanya jangan berdoa, ya Tuhan jadikan aku menjadi orang bagian golongan yang banyak. La taduha kada. Lah Umar bin Khattab aja berdoanya satu, ya Allah jadikan aku masuk pada kelompok yang sedikit. Kelompok sedikit yang mana? Yang bersyukur. Artinya yang benar-benar mensungguhi, mendetaili, mencintai setia, kemudian dia menikmati bersamanya tanpa gonta-ganti gitu ya. Itu hanya orang yang hebat. Maka teman-teman semuanya, pesan saya adalah jadilah orang yang benar-benar ya memahami ini sejak awal sehingga kita muncul. Teman-teman muncul menjadi Abu Aswad yang kedua. Sampai hari ini belum ada Abu Aswad Du'ali, yang ada Aswad benaran gitu ya. Baik. Kita lanjut. Jadi memang ketika kita memahami ilmu sarfi, maka kita akan punya kemampuan al-qudrah ala tahwilil lafzi ila abniyatil mukhtalifah, kepada struktur yang berbeda. Ada yang istilahi, ada yang lugawi. Maka teman-teman, idza wajadtum misalan, when the person say, misalnya ketika seseorang menyebutkan misalnya al-madrasatu, what the meaning of al-madrasatu? Apa artinya al-madrasatu? Faqala ahadun, oh sekolah. Faqala ahadun min al-maghribi, oh min al-gharbi, school katanya. Padahal dalam bahasa Arab madrasah itu ya artinya bukan sekolah. Ya tak? Itu bukan sekolah artinya. Artinya adalah tempat untuk belajar. Karena tahawwala hadha tasrif, tahawwala hadha fi tasrifil istilahi min asli kalimah darasa yadrusu. Nah, lalu ada yang disebut dengan ismul makan. Ismul makan ini maka bisa merubah kepada arti. Dan boleh kita artikan kepada satu tujuan tertentu, yang penting indikatornya masih sama yang dimaksud. Misalnya, madrasah, apakah artinya sekolah? Tidak, bukan sekolah. Tapi karena dia ismul makan, maka namanya kalau tempat belajar ya yang biasanya yang umum jadi sekolah. Maka kita sebut madrasah itu sekolah. Nah, maka teman-teman coba saya tanya, zaman klasik dulu atau zaman dinasti ya, zaman periode kedua setelah zaman klasik, karena zaman klasik itu kan zaman Rasul dan zaman sahabat, khalifah-khalifah. Tapi ketika sudah dinasti kerajaan-kerajaan, itu namanya zaman dinasti fase kedua. Nah coba, ada nggak sekolah khusus seperti kita kelas 1, kelas 2, kelas 3, kelas 4, kelas 5, kelas 6? Mafi. Wa aina yadrusun? Yadrusuna fil masajid. Ya, yadrusuna fil masajid. Wa ja'alu masjidan kal madrasah. Mereka menjadikan masjid-masjid sebagai tempat belajar. Nah, makanya masjid juga madrasah. Nah, kalau sekarang tidak. Makanya kalau ada orang begini, apa sih sekolah pertama kali dalam hidup kita ketika sudah lahir? Ya, orang akan berkata, ya sekolah TK. Salah. Yang benar adalah sekolah keluarga. Ya kan? Madrasatul usrah. Kenapa? Ya tempat belajar, mendengar, menyapa, ya mencontohkan, itu di rumah. Nah, orang kadang-kadang tidak mau menyebut itu madrasah.
Padahal itu madrasah paling pertama. Nah, inilah teman-teman, bermetamorfosislah kata itu kepada makna yang banyak sekali. Ya, bermetamorfosis. Sama seperti yang saya bilang tadi, morfologis. Ya, dia bermorfologis dari satu ke yang lainnya, saking banyaknya maksudnya. Nah, walidzalika al-lughah al-arabiyyah hiya lughah ghaniyah. Bahasa Arab itu bahasa yang kaya sekali. Satu kamu tahu, maka banyak artinya. Contoh, coba saya tanya misalnya, at-talib ma'nahu pelajar. Wa ba'din tilmid ma'nahu aydan pelajar. Pertanyaan lain, ma hiyal mufradah al-ukhra allati ma'naha talib? Apa coba teman-teman? Muta'allim. Dari Al-muta'allim. Al-muta'allim, itu kan asal katanya apa? Ta'allama ya ta'allamu. Artinya belajar. Orang yang belajar, ya muta'allim. Nah begitu ya kan? Sekarang pertanyaannya, mahiyal mufra'adah al-ukhra allati ta'ti ma'naha talib, tilmid, wa muta'allim. Nah, ambil dari asal kata misal darasa yadrusu. Mahwal ismul fa'il min darasa yadrusu. Daris. Idzan ad-daris huwa talib, ad-daris huwa tilmid, ad-daris huwa muta'allim. Lu kan kaya kosakata kita toh? Kaya sekali. Jadi kita itu dikayakan dengan kemampuan kita merubah, mentasrif, mentaghyir. Bayangkan, seandainya ilmu ini kita tak punya, wallahu a'lam bissawab. Tak bisa kita memahaminya. Nah, teman-teman, nasykurullah ala hadhil ma'lumat al-jamilah. Nah, misalnya gini, teman-teman, fi tasrif atau tasrifil lughawi. Ya, tasrifil lughawi. Ada kadang-kadang orang atau di pesantren lah dulu. Di pesantren itu kalau dulu misalnya begini. Ketika bertanya, apakah kamu sudah minum? Pasti kita pikirnya apa? Mada nufakir. Mahwal mufradah, mahiyal mufradah. Apakah hal atau kan begitu ya? Hal. Kamu apa? Anta, ya. Minum apa? Syariba yashrabu. Kemudian apa lagi? Minum zam-zam. Akhirnya menjadilah hal anta syariba yashrabu zam-zam. Misalnya gitu ya. Lalu kemudian berubahlah, bermetamorfosis kita menjadi lebih baik. Mungkin kelasnya udah naik. Jadi apa? Hal tashrabu az-zamzama. Akhirnya bermetamorfosis lagi menjadi lebih baik. Apa itu? Halnya dibuang menjadi halnya apa? Tashrabu anta, kan begitu ya? Ya, kan begitu ya? Anta takul, kan bisa begitu ya? Kalau dulu pesantren ya, anta tanam, ya kan begitu. Padahal maksudnya hal tanamu anta, begitu. Nah, ini semua ada metamorfosis, perubahan dari lugawi. Akhirnya, pas di kampus kita temukan bahasa yang indah, bahasa yang cukup menggeleget, tapi cuma satu kata telah terucapkan apa yang dimaksud. Apa itu? Syaribta, hanya dengan kata itu. Ya kan? Akalta, hanya bedanya di nada, intonasi. Akalta, korokta, beda. Korokta, ada datar. Kalau datar, korokta. Syaribta, ya, akalta. Itu artinya kamu telah. Tapi ketika kita rubah intonasinya menjadi korokta, sudahkah engkau baca? Ya, ro'aita, sudahkah kamu lihat? Terjadi metamorfosis. Sehingga dengan begitu bahasa kita menjadi indah. Dari gara-gara apa? As-sarfu. Itu teman-teman. Nah, itulah makanya saya sebut tadi tasriful lughawi maupun tasriful istilahi, sesuatu yang tidak bisa kita menghindar dari keduanya. Harus bisa, walaupun banyak. Ya, tasriful lughawi ada berapa? Yang gaib 6, yang mukhatab 6, kemudian mutakallim 2. Ya kan? Huwa huma hum, ya, 1 gaib. Ya, gaib pun terbagi 2. Ada gaib, ada gaibah. Huwa huma hum gaib. Ya.
Kemudian hiyahuma hunna ghaibah. Yang gaib pun terbagi 3 lagi. Ghaib li nafarin wahid, ghaib lil isnaini, ghaib li aksar minal isnaini. Kan begitu. Wah, indah bahasa Arab. Ya, indah sekali bahasa Arabnya. Gara-gara kita memahami tasrif al-lughawi. Begitu juga mukhatab. Mukhatab terbagi pada 2. Ada mukhatab, ada mukhatabah. Ya, bukan mukhatabah meminang ya, bukan. Karena mukhatabah itu juga terminang juga nanti. Mada taf'al? Ana akhtub ustaz. Wallahu a'lam bissawab. Insyaallah qariban. Nah, mukhatab dengan mukhatabah. Nah, mukhatabah terdiri dari 3 lagi. Mukhatabah terdiri dari 3 lagi. Nah, jadi itu aja udah 12 tambah mutakallim. Mutakallim kok sedikit Ustaz? Ya namanya pembicara itu cuman saya atau kita, udah. Ya, saya atau kita. Maka kalau saya suatu hari bertanya, kam tasrifan lil lughawi? Kam tasrifat dhamair lil lughawi? Khalas qul 14. Kam lil ghaibin? Lil ghaibin 3. Wa kam lil mukhatab? Lil mukhatab 6 atau 3. 3 lil mukhatab wa mukhatabah 3. Wa mutakallim 2. Nah, sedangkan yang istilahi itu punya banyak. Ya, pertama dimulai dari mana? Coba saya sebut, Anda yang akan menyebutkan ini posisinya, nau'nya apa ini? Siyagnya apa? Sigahnya apa? Misalnya alima, apa ini? Fi'il madhi. Fi'lul madhi. Jamil. Masyaallah. Fi'lul madhi. Ya'lamu? Fi'il mudhari'. Fi'il mudhari'. Ya. Fi'il mudhari'. Alima ya'lamu. Ya, ilman Masdar. masdar. Ya. Alima ya'lamu ilman. Ya, langsung alim. Kalau alim ismul fa'il. Jangan lupa, bukan fa'il tapi ismul fa'il. Wa ma'lumun Ismul maf'ul. I'lam. Fi'lul amri. Itu jadi, sedangkan dulu ketika kita di pesantren selalu tuh di doktrinnya 3, gitu kan, doktrinnya tuh 3. Fi'il madhi, fi'il mudhari, fi'il amr. Kan begitu. Sekarang kita rubah doktrinnya. Apa itu? Setidaknya fi'ilul madhi, fi'il mudhari, masdar, ismul fa'il, ismul maf'ul, fi'il amr. Setidaknya ada 6 kawan-kawan yang harus kita tahu. Belum nanti ada ismul alah, ya kan? Ada ismul makan. Nah, semua ini disebut dengan tasriful istilahi. Nah, maka misalnya begini. Yang telah mengetahui apa yang telah diumumkan di tempat kepengetahuan. Coba bahasa Arabnya apa tuh? Yang mengetahui telah mengumumkan pengetahuan atau pengetahuan di tempat pengumuman. Itu kan satu kata aja sebenarnya itu. Alimal ma'lumata fil ma'lam. Udah. Ya kan gitu. Alimal alimu al-ma'lumata fil ma'lam. Ini kan orang bingung, aduh, apalagi artinya pengumuman lagi gitu kan. Pengumumannya itu ilmu, maklumat. Kalau di Malaysia dulu maklumat. Nah, gitu. Artinya apa? Ya, ilmun. Yani sayati ilman jadid. Maklumat jadidah. Benar. Tayyib ayuhat talab al-'azza. Itu tadi tujuan kedua, al-qudrah ala tahwili al-lafzi ila madza? Ila abniyah mukhtalifah. Yang ketiga adalah teman-teman al-qudrah ala taghyiril kalimah an asli wad'iha. Saya ulang. Al-qudrah ala taghyiril kalimah an asli wad'iha. Wad'a yad'u. Peletakannya. Ya, al-qudrah, kemampuan terhadap tahwil, perubahan ya, kalimat
Kemampuan terhadap pengetahuan mengetahui apanya? Kalimat yang dari bersumber aslinya. Contoh, ya, farro yafirru. Apa asal katanya? Apa asal peletakan katanya? Faroro. Faroro. Faroronya. Faroro yafriru. Kan gitu. Nah, atau misalnya kita bilang takallama ya takallamu. Apa asal katanya? Taka lalama ya taka lilimu. Tujuan bahasa Arab itu diantaranya al-qudrah ala tahwil, al-qudrah ala taghyir, al-qudrah ala tasrif hadal kalima min wad'i al-asli ila al-jadidah al-ashal fil lafzi. Nah, maka datanglah sorof sebagai fungsinya untuk merubah kata yang seperti ini menjadi lebih mudah. Yang tadi faroro menjadi farro, ya. Yang tadi kalimat qawala menjadi qola, qawala menjadi qola misalnya. Atau yang kalimat aslinya adalah ya darorosa menjadi darosa, darrosa. Nah, inilah tujuan diantaranya namanya al-kaffu. Apa namanya? Al-kaffu. Al-kaffu itu membuka aslinya. Farro itu aslinya adalah, kalau kita kaffu adalah faroro misalnya. Nah, jadi apa yang sampai kepada kita hari ini, apalagi teman-teman mahasiswa, mahasiswi, jangan hanya menerima mentah-mentah. Oh, farro. Apa asal katanya? Farro. Salah. Apa asal katanya farro? Ya faroro, ya friru. Lalu kemudian kenapa menjadi farro? Litakuna sahlatan fil lafzi. Makanya itu bagian dari tujuan ilmu sarfi. Limadha? Lil qudrati ala tahwilil kalimah ya min wad'i asliha. Wa hakadha. Terakhir teman-teman. Terakhir. Tujuannya adalah faedatu ma'rifah ilmu sarfi adalah untuk mengetahui abniyatul kalimah, untuk mengetahui struktur kata atau struktur kalimat minas sulasi wal mazid was sihhah wal mu'tal. Ya, itu. Untuk mengetahui adanya perubahan di sulasi rubai atau mazid, ya, kemudian pada sihhah wal mu'tal. Sehingga kita mengetahui, contoh, dengan kita mengetahui adanya abniyatul kalimah, struktur kata atau kalimat yang berubah, misalnya begini, ro'a yaro, ro'a yaro. Coba teman-teman, ini mufradatnya sahihah atau mu'tal? Mu'tal. Mu'tal. Karena mu'tal itu apa teman-teman mu'tal? Yang terdapat Ada huruf ilat. Ya, alladzi fihi harfal illah. Apa itu harful illah? Waw ya. Alif, Oh. waw ya. Nah, alif, waw, ya. Kalau sesungguhnya alif itu tidak dihitung, hanya waw dan ya saja, gitu ya. Nah, tapi banyak orang atau mungkin kita juga dulu bagian dari orang-orang menyebut bahwa harful illah itu apa? Huruf yang cacat, Ustaz. Biasanya gitu ya. Lah, tidak ada huruf yang cacat, ya itu. Tidak ada huruf yang cacat. Semua huruf itu bagus. Kalau dia cacat, ngapain diadain? Yang ada adalah hurufnya mempersulit di dalam mengucapkan. Jadi kalau sahihah itu artinya sudah mudah untuk dibaca. Kalau mu'tal masih sulit untuk dibaca. Itu artinya. Jadi jangan langsung menghakimi, oh ini kamu huruf cacat nih. Enggak begitu. Kalau dulu kan di pesantren begitu. Mawar harful illah, huruf yang sakit. Loh. Ya, batasan sakit-sakitan sampai sekarang kalau begitu ya. Wallahil an tubna ilaika ya Rabbana. Kami bertaubat ya Allah. Tak lagi akan menyebutkan huruf yang cacat dan huruf yang sakit. Kita hari ini akan menyebut ada huruf yang mudah diucapkan, ada huruf yang sulit diucapkan. Nah, huruf-huruf yang sulit diucapkan itu karena ada harful illah.
Nah, maka ketika ada ro'a yara, bagaimana cara merubah struktur kata ini menjadi fi'lul amr? Nah, kalau dia mu'tal kan gampang aja. Hilangin huruf illahnya. Kan begitu ya? Hilangin huruf illahnya. Tapi harus melihat kepada fi'lul mudhari'nya. Jangan lihat kepada fi'lul madhinya. Misal, ro'a yara. Ro'a yara itu tulisannya huruf ro, alif atau hamzah, kemudian ya. Ya, tapi tidak ada titiknya. Atau disebut dengan alif maksurah. Ya ro, ya ro, ya. Nah, ketika dihilangin, huruf ya-nya hilangin. Dua-duanya, depan dan belakang hilangin. Jadi sisa huruf apa? Ro. Ro. Nah, maka apa fi'lul amri dari ro'a ya ro? Ro. Nah, misalnya kita bilang, ya qa'id, ta'ala huna. Mada ya habibi? Ro. Ro. Loh, na'am, limada harful ra? Mata sayakunu harfuz za? La, ana la atakallam an harfiz za. Bal ra. Misalnya gitu ya. Nah, itu keindahan bahasa. Atau misalnya begini, waqa yaqi, harful mu'tal kan? Waqa yaqi. Apa yang harus dihilangkan teman-teman? Huruf wa dan huruf dan ya-nya. ya. Jadi sisa apa? Oh. I. Ti. Jadi sisa ti, gitu ya. Bukan waqa, bukan ki, tapi cukup ti, gitu aja. Maka kita bilang, ya Muhammad Rizki, ta'al anta, limada ya habibi, ro waqi. Nah, gitu ya kan? Ro waqi. Simpel sekali. Ya, ro waqi. Lihatlah dan sadarlah. Lihatlah dan peliharalah. Kan indah itu. Ro waqi. Masya Allah. Makanya saya tanya, ayu lughatin aghna fil alam ghairul lughal arabiyyah? La tujad. Tidak pernah ditemukan. Bahkan bahasa Inggris itu aja berasal dari kosakata bahasa Arab. Contoh, mereka nggak bisa nyebutin huruf shad, nggak bisa mereka nyebut huruf shad. Jadi makanya ketika disebutkan huruf sifar, jadi zero, gitu. Ya, jadi yang mestinya sifar menjadi sizi, tiro. Nah, itu sebenarnya kaya betul bahasa Arab. Maka subhanallahulladzi ikhtara hadhihi lughah ka lughati ahli jannah insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Teman-teman, saya simpulkan apa yang saya sampaikan tadi. Pertama, ta'rif tasrif. Tasrif lughatan at-taghyiru, at-tahdwilu, at-tabdilu. Amma istilahan ilmun yu'rafu biha abniyatul kalimah, laisat al-i'rab wala al-bina. Ya, itu yang penting. Abniyatul kalimah, struktur kata atau kalimat. Bukan tentang i'rabnya, bukan juga tentang bina pembentukannya. Tapi adalah tentang apa? Tentang kalimat atau kata sulasi atau mazid atau sihah atau mu'tal. Dan lalu kemudian adalah tasrif lughawi wa tasriful istilahi. Kemudian wadi'u ilmu sarfi, wadi'uhu huwa Abu Aswad ad-Du'ali. Pelopornya adalah Abu Aswad Du'ali. Kemudian dikaji dan dianalisis kesulitan-kesulitan yang akan dibentuk kaidahnya oleh Al-Mu'adz ibnu Muslim Al-Harra Al-Kufi, ya, atau disebut mungkin Al-Farahidi, sering kita dengar itu mungkin. Nah, lalu kemudian ide siapa yang pertama kali? Ra'yu man hadza fi awwalil asasihi Ali bin Abi Thalib. Kenapa punya ide tentang ini? Li'annahu arada an yudhi'a al-ikhtilafat. Li'annahu arada an yudhiba jami' al-khilafat fi fahmi wa qira'atil Quran al-Karim. Nah, lalu setelah itu, setelah dua pelopor ini,
terjadilah pengembangan kaidah ya dan kajian-kajian terhadap Al-Qur'an. Ada 3 fase. Fase pertama, pengembangan pertama itu ya dimulai tahun al-mi'ah salasah wa sab'in. Mi'ah salasah wa sab'in. Ya, yang paling masyhur melakukan pengembangannya yang pertama, bukan pelopor ya, yang melakukan pengembangan itu adalah Sibawai. Siapa? Sibawai. Maka oleh sebab itu Sibawai huwa laysal wadi' li ilmi sarfi, lakin huwa alladhi ya'malu tatawwur fi ilmi sarfi. Paham teman-teman ya? Jadi Sibawai itu bukan pelopor atau peletak pertama kaidah-kaidah ilmu sarfi, tapi adalah orang yang pertama kali mengkitabkan tentang pengembangan teori kaidah-kaidah tadi. Namanya Sibawai. Lalu dilanjutkan fase kedua oleh siapa? Al-Kasai. Ya, mungkin teman-teman pernah dengar ya. Ya, namanya Al-Kasai atau nama lengkapnya itu Ali ya Ibnu Ja'far Al-Kasai. Ali Ibnu Ja'far Al-Kasai. Nah, kemudian dilanjutkan kembali perkembangannya oleh mereka-mereka seperti Abdullah Ad-Daim misalnya. Tapi yang pasti orang-orang yang mengembangkan keilmuan sharaf ini fi awwali siyasatiha, fi awwali nash'atiha, huwa Sibawai. Lidzalika idza su'ilna man huwa wadi' ilmu sarfi, laisa Sibawai, wa laisa Al-Kasai, wa laisa Abdullah ibn Daim, wa laisa Ibnu Ja'far Ar-Rusi, bal huwa wadi'uhu Abu Aswad Ad-Du'ali wa mabahisihi, yang mengkajinya pertama siapa tadi? Al-Farahidi. Nah, terakhir saya sebutkan arba'atun min faidati ta'allumi ilmi sarfi. Al-awwal li hifzi al-lisan 'anil khata', untuk menjaga lisan kita dari kesalahan. Wal isti'anah wal musa'adah, dan untuk membantu ala fahmi Al-Quran Al-Karim wal ahadis an-nabawiyah. Ini yang pertama. Wa asani al-qudrah ala tahwilil lafzi. Ya, agar kita mampu mengubah kata menjadi abniyah mukhtalifah, menjadi struktur lafaz yang banyak. Tadi ke tasrif dan lugawi. Dan ada banyak sekali di dalamnya ya tadi. Yang ketiga adalah al-qudrah ala tahwil al-kalimah. Ya, untuk kita mampu merubah kalimat itu an asli wad'iha, merubahnya ya dari yang aslinya dan sebaliknya. Ya, atau merubah dari yang aslinya menjadi yang lebih simpel terucap. Wa akhiran lima arifah